Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tariq Yonanta dengan NIM 2405076072. Saya dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sastra horor dalam berbagai perspektif. Nah, jadi teman-teman, yang jadi pertanyaan kita sebenarnya itu adalah apa sih yang dimaksud dengan sastra horor? Nah, sastra horor itu merupakan sebuah genre fiksi yang membangkitkan emosi negatif terhadap para pembaca. Nah, jadi ketika seseorang itu membaca cerita horor, mendengarkan cerita horor itu dia akan menciptakan rasa takut serta rasa cemas dan hal-hal lainnya. Dan apa sih sebenarnya tujuan dari sastra horor itu sendiri? Tujuan terciptanya sastra horor itu adalah menciptakan suasana yang mencekam, menakutkan, serta membuka memori yang menakutkan dan mengganggu para pembaca. Gitu. Nah, terdapat sebuah penelitian yang diambil dari cerita-cerita rakyat yaitu Rambut Monte. Nah, data yang diambil oleh peneliti itu berasal dari cerita-cerita rakyat. Dia menanyakan kepada masyarakat sekitar dan tokoh-tokoh penting mengenai Rambut Monte ini. Nah, setelah mendapatkan data-data tersebut, peneliti beserta rekan-rekannya ini ingin kembali pulang dan mengumpulkan hasil data-data tersebut untuk dijadikan laporan. Namun malangnya peneliti ini malah mengalami kecelakaan dan kagetnya lagi bahwasanya data-data yang mereka ambil tadi tidak bisa diakses kembali. Nah, mengapa itu teman-teman? Nah, jadi setelah mereka mendapatkan penanganan yang baik, mendapatkan pengobatan yang baik, alhamdulillahnya mereka masih mendapatkan beberapa dokumen yang menjadikan itu sebagai hasil dari penelitian mereka. Dan alangkah terkejutnya mereka ketika melihat hasil dokumentasi itu. Mereka melihat sebuah sosok makhluk yang tidak diketahui itu siapa, dan ya itu mereka menjadi yakin bahwasanya sosok itu merupakan figur atau sosok makhluk itu yang terdapat pada cerita-cerita yang terdapat pada cerita rakyat yaitu Rambut Monte itu. Begitu teman-teman. Nah, dari hasil data yang mereka dapatkan itu bisa dikembangkan menjadi sebuah artikel ilmiah serta pengembangan materi pembelajaran yang dapat dikembangkan lagi untuk pembelajaran siswa-siswa yang ingin belajar mengenai sastra horor. Nah, kemudian teman-teman kita akan melanjutkan yaitu dari poin sentral dalam sastra horor. Nah, dari poin sentral dalam sastra horor ini terdapat 4 poin, yaitu supranatural atau realistis adanya ancaman, kemudian ketegangan misteri, kemudian yang ketiga yaitu latar yang suram dan terpencil, dan yang terakhir yaitu eksplorasi ketakutan manusia. Kita masuk kepada perspektif yang pertama yaitu asal mula sastra horor. Nah, jadi asal mula sastra horor ini dari mana sih? Nah, yang pertama itu akar kuno. Jadi yang menjadi awal sastra horor itu berasal dari cerita rakyat, mitos, legenda, kisah-kisah hantu yang diceritakan secara turun temurun oleh nenek moyang kita. Misal nih, teman-teman pasti tahu kalau misalnya kita pernah mendengarkan bahwasanya coba kita lewat, kalau kamu lewat di situ atau kalau kita lewat di jalan itu atau di jembatan itu, kita harus membunyikan klakson. Nah, orang kan pasti bertanya, kenapa kalau kamu tidak membunyikan klakson nanti kamu bakal diganggu. Nah, mitos-mitos seperti ini itu biasanya diturunkan dari hal-hal yang pernah terjadi dan cerita-cerita turun-temurun dari nenek moyang kita yang
disampaikan kembali kepada masyarakat sekitar secara mulut ke mulut. Seperti itu teman-teman. Kemudian kita lanjut kepada poin yang kedua, yaitu genre gotik abad ke-18 sebagai kritik awal sastra horor modern. Nah, di sini itu sastra horor ini berfokus pada tempat-tempat yang suram, tempat-tempat yang terpencil, tertinggal, dan tempat-tempat yang gelap seperti itu. Misalnya kastil tua. Nah, dari tempat-tempat itu dia memunculkan suasana-suasana yang suram, suasana-suasana yang menakutkan, suasana-suasana yang horor. Nah, itu merupakan hal pertama yang menjadikan terbentuknya sebuah sastra horor tersebut. Oke, kita lanjut kepada poin yang ketiga, yaitu era Victoria abad ke-19, sastra horor sebagai kritik sosial. Nah, di sini teman-teman, sebuah karya sastra itu tidak diciptakan hanya sebagai hiburan. Namun di sini itu menggambar sebuah permulaan membuat sebuah karya yang mengacu pada kritik sosial. Contohnya misalnya ada sebuah kisah tentang Dracula. Nah, Dracula itu merupakan seorang tokoh yang haus akan darah. Nah, itu bisa kita ubah perspektifnya atau bisa kita ubah pemikiran kita menjadi seseorang koruptor misalnya. Jadi Dracula itu adalah seseorang yang haus akan darah, kita ubah menjadi koruptor yang haus akan uang dan dunia. Seperti itu misalnya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut kepada poin yang keempat, yaitu modern dan kontemporer. Nah, di sini teman-teman, sastra horor itu mengeksplorasi hal-hal horor yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, yang menekankan pada faktor psikologis. Nah, jadi sebenarnya sastra horor ini berasal dari cerita-cerita yang sering kita dengar di setiap harinya. Misalnya kita sering mendengar tentang cerita kuyang, kuntilanak, pocong, seperti itu, yang itu dikemas menjadi terbentuknya sebuah cerita-cerita atau karya-karya sastra yang menceritakan tentang ketakutan, menceritakan tentang kecemasan, yang menjadi sebuah karya sastra, yaitu sastra horor. Nah, itu dikemas secara baik, dikemas secara terurut, supaya pembaca itu merasa terhibur akan karya-karya yang telah kita ciptakan melalui hal-hal yang kita cari dari kehidupan sehari-hari itu tadi. Nah, kemudian teman-teman, kita lanjut kepada perspektif selanjutnya, yaitu mengapa sih pembaca menikmati sastra horor dengan perspektif psikologis. Nah, di sini teman-teman terdapat 4 poin, yaitu yang kita bahas yang pertama, yaitu pelepasan adrenalin. Nah, jadi sastra horor sendiri sebenarnya dapat digunakan sebagai pelepasan adrenalin dengan cara pembaca menikmati rasa takut dengan kondisi yang aman. Jadi misalnya kita membaca, jadi misalnya teman-teman lagi membaca sebuah karya sastra yang bertemakan horor. Nah, dengan ketakutan-ketakutan, dengan rasa deg-degan yang kita alami, itu bisa melepaskan adrenalin yang ada di diri kita, tapi dengan kondisi yang kita masih dalam kondisi yang aman, tidak dalam kondisi yang bahaya. Seperti itu. Nah, kita lanjut kepada poin yang kedua, yaitu kataris emosional, yaitu melepaskan ketegangan atau kecemasan hidup nyata melalui fiksi. Maksudnya adalah ketika seseorang pengarang yang menciptakan sebuah karya sastra yang membawa pembaca merasakan apa yang dirasakan oleh tokoh yang diciptakan oleh pengarang. Jadi misalnya di dalam cerita tersebut, ketika tokoh itu mengalami ketakutan, ketika tokoh tersebut di dalam karya tersebut mengalami suatu kecemasan, nah pengarang sendiri itu bukan memodifikasi sebenarnya, apa ya, ini berusaha membawa pembaca itu merasakan apa
yang dirasakan oleh tokoh yang diciptakan oleh pengarang itu sendiri. Nah, kemudian kita lanjut kepada eksplorasi sisi gelap. Nah, eksplorasi sisi gelap sendiri itu memahami yang dalam tentang sebuah peristiwa dan sisi gelap manusia. Jadi misalnya di dalam cerita yang kita paham, yang kita baca, itu kita bisa memahami seperti apa sih menjelajahi kematian, terus hal-hal yang tabu, terus hal-hal yang negatif yang yang ada di dalam diri manusia. Misalnya di dalam sebuah cerita, di dalam sebuah karya sastra itu kita menemukan bahwasanya manusia itu memiliki dua sifat, sifat baik dan sifat buruk. Nah, sifat baiknya seperti ini dan sifat buruknya seperti ini. Nah, sifat buruknya itu yang kita perdalam. Itulah merupakan sebuah terbentuknya dari sastra horor. Seperti itu teman-teman. Dan yang terakhir yaitu teori eksistensi transfer. Nah, rasa takut yang menginterpretasikan menjadi hal yang positif untuk peningkatan gairah fisiologis. Memahami hal-hal yang dialami oleh tokoh dalam karya sastra yang menjadikan hal yang positif. Jadi misalnya di dalam sebuah cerita, di dalam sebuah karya sastra itu tokoh tersebut mengalami sebuah ketakutan yang luar biasa. Nah, ketakutan-ketakutan itu kita ciptakan untuk hal-hal yang positif. Hal-hal yang positif, misalnya kita misalnya di dalam cerita tersebut dia dia mengalami sebuah ketakutan ketika dia keluar waktu maghrib. Nah, waktu maghrib. Nah, maghrib itu, nah itu juga termasuk ke dalam mitos yang sering kita dengar, yaitu kalau misalnya maghrib itu jangan keluar. Nah dari ini seorang tokoh ini dia mengalami ketakutan dan dia melanggar, misalnya dia melanggar mitos tersebut, dia tetap kekeh untuk keluar waktu maghrib, dan dia ketika itu dia ditangkap oleh, misalnya dia ditangkap oleh makhluk gaib misalnya gitu. Nah, ditangkap oleh makhluk gaib ini yang akhirnya dia mengalami sebuah ketakutan, dan akhirnya ketakutan ini kita dapatkan untuk menjadikan hal yang positif. Jadi hal yang positifnya ini kita tidak boleh keluar ketika maghrib karena takutnya nanti akan terjadi hal-hal yang buruk kepada kita. Nah itu contoh dari hal-hal yang bisa kita dapatkan dari hal-hal yang didapatkan oleh tokoh ini yang dijadikan hal yang positif bagi para pembaca. Seperti itu teman-teman. Kemudian kita masuk ke perspektif yang selanjutnya, yaitu perspektif sosiologis dan budaya dalam sastra horor. Nah, di sini terdapat 3 poin. Yang pertama yaitu refleksi ketakutan kolektif. Kejadian horor yang mencerminkan ketakutan para masyarakat pada setiap masanya. Nah, jadi kejadian-kejadian yang pernah dialami, kejadian-kejadian horor yang mencerminkan ketakutan pada masyarakat. Misalnya kemarin lagi di tahun 2020 sampai 2022 itu kita mengalami yang namanya pandemi COVID-19. Nah, ketakutan-ketakutan itulah yang menjadikan masyarakat ini mengalami sebuah ketakutan yang akhirnya terciptalah sebuah karya sastra yang berasal dari ketakutan-ketakutan masyarakat tersebut. Seperti itu. Nah, kemudian juga bisa kita gunakan bukan sebagai sih, kita dapatkan dari peperangan, kemudian kita dapatkan dari ketidaksetaraan sosial. Kayak misalnya sering kita dengar mengenai demo-demo, terus pertumpahan darah di demo, terus akhirnya itu bisa dijadikan sebuah acuan dalam membuat karya sastra horor. Seperti itu teman-teman. Kemudian kita masuk kepada poin yang kedua, yaitu kritik sosial. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya karya sastra itu tidak hanya sebagai penghibur atau menghibur para pembaca, tapi
karya-karya sastra ini juga bisa digunakan sebagai tempat atau wadah kritik bagi pengarang yang tujuan utamanya adalah mengkritik institusi, moralitas, serta norma-norma yang menindas. Begitu. Kita lanjut kepada poin yang ketiga, yaitu horor lokal. Horor lokal sendiri itu dipercaya itu horor yang dipercaya oleh masyarakat, dan itu berasal dari cerita-cerita nenek moyang kita secara turun-temurun. Nah, mitos ini terdapat sebuah mitos lagi. Misal, jangan keluar malam, nanti kamu bakal diculik kuntilanak. Misalnya kamu diculik kuntilanak. Nah, dari mitos-mitos itu kita sebagai pembaca itu merasakan kekhawatiran atau enggak seperti ini. Mohon maaf kesalahan. Jadi mitos-mitos itu sebenarnya disampaikan oleh nenek moyang kita, digunakan sebagai bahan edukasi, sebagai hal-hal yang baik sebenarnya. Jadi misalnya kita pernah mendengar pasti yang namanya gini, jangan keluar malam, nanti kamu dicuri sama kuntilanak atau kamu dicuri sama pocong misalnya. Nah, sebenarnya dari pesan yang disampaikan oleh nenek moyang kita atau dari cerita-cerita rakyat itu, sebenarnya kita mendapatkan sebuah edukasi bahwasanya itu tuh sebuah peringatan, jangan keluar gitu. Karena kalau kita keluar takut hal-hal yang buruk terjadi seperti itu. Dan masih banyak kegiatan-kegiatan lain yang bisa kita kerjakan di rumah. Atau contoh lain misalnya, jangan keluar pas maghrib, nanti kamu diculik oleh gombel misalnya. Nah, sebenarnya itu tuh sebuah peringatan yang mengingatkan kita bahwa kalau maghrib tuh waktunya kita beribadah gitu. Nah, bukan maksudnya kita nanti kalau misalnya kita keluar pas maghrib kita bakal betulan diculik. Sebenarnya itu enggak, itu hanya mitos. Tapi dari mitos itu sebenarnya terdapat edukasi-edukasi yang bisa membuat kita tuh jadi mengerti mengapa kita tidak boleh keluar waktu maghrib atau waktu malam hari. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian kita masuk ke dalam perspektif selanjutnya, yaitu tema dan subgenre sastra horor. Nah, di sini teman-teman terdapat 5 ya. Yang pertama itu gotik. Nah, gotik sendiri itu mengacu pada suasana yang mengerikan, mencekam, kemudian mengacu pada arsitektur tua. Nah, jadi dalam terbentuknya sebuah karya sastra itu ada beberapa faktor yang membuat beberapa faktor yang mengacu untuk terbentuknya sebuah karya sastra. Jadi di gotik sendiri ini dia membahas atau dia memberikan hal-hal seperti ini, arsitektur tua, kemudian suasana-suasana yang mencekam, menakutkan, kemudian bangunan-bangunan yang terbengkalai. Nah, itu bisa menjadi sebuah acuan dalam terbentuknya sebuah karya sastra. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua yaitu horor supranatural. Nah, di sini itu hal yang menjadi unsur utama dalam terbentuknya sebuah karya sastra dengan adanya hantu, iblis, vampir, setan, seperti itu teman-teman. Dan itu adalah sebuah hal yang mengacu dalam terbentuknya sebuah karya sastra atau sastra horor. Kemudian kita lanjut kepada poin yang ketiga, yaitu horor psikologis, yaitu pengaruh yang dialami oleh tokoh dalam karya sastra seperti pikiran yang tidak stabil, kegilaan, dan paranormal. Jadi ketika kita membaca sebuah karya sastra, nah kita bisa memahami apa saja sih hal-hal yang terjadi pada tokoh dalam karya sastra tersebut. Nah, jadi hal-hal seperti kegilaan, terus hal-hal yang di luar nalar, terus pikiran-pikiran yang tidak stabil, yang kadang-kadang pikiran-pikiran itu mengganggu tokoh tersebut, dan itu
bisa dirasakan oleh para pembaca. Nah, itu tuh termasuk ke dalam horor psikologis. Kemudian kita masuk kepada poin yang keempat, yaitu horor tubuh. Nah, teman-teman pasti pernah mendengar yang namanya cerita horor yang sangat mengerikan lah, yang sangat mengerikan, dan cerita tersebut itu mengandung unsur mutilasi. Terus kerusakan pada tubuh. Misalnya kalau dimutilasi nanti tangannya dikubur di mana, kepalanya dikubur di mana. Nah, seperti itu. Dan misalnya kerusakan tubuh kayak nanti tangan, misalnya bagian kiri tubuhnya ini mengalami kerusakan yang begitu parah. Nah, itu tuh kan juga termasuk unsur-unsur yang akhirnya membuat sebuah karya sastra horor tersebut jadi gitu. Nah, jadi itu tuh merupakan hal-hal yang penting juga dalam terbentuknya sebuah karya sastra horor. Kemudian kita masuk kepada poin yang terakhir, yaitu Thrillers and Survival. Nah, yaitu sebuah kejadian dalam cerita horor, yaitu pembunuhan berantai, terus bertahan hidup. Nah, kadang-kadang kan kita sering mendapatkan sebuah cerita-cerita tentang seseorang yang bertahan hidup di hutan selama 30 hari, misalnya selama bertahun-tahun di dalam hutan, dan dia mengalami berbagai macam hal-hal yang entah itu mistis, entah itu mengerikan, dan itu kita bisa pembaca bisa merasakan apa yang dirasakan oleh tokoh tersebut ketika dia sedang berada di dalam hutan, misalnya seperti itu. Dan ketika pembunuhan berantai, dia bisa merasakan bagaimana sakitnya. Ya, dia melihat pembunuhan itu, dan itu merupakan hal-hal yang menjadikan unsur utama dalam terbentuknya sebuah karya sastra horor. Nah, seperti itu. Dan seperti itulah yang beberapa perspektif dari terbentuknya sebuah sastra horor. Dan kita masuk kepada kesimpulan, yaitu di dalam genre sastra horor itu bersifat dinamis, yang selalu beradaptasi dengan zaman serta ketakutan-ketakutan baru. Jadi sastra horor itu sendiri selalu berkembang dan tidak ngestak di situ saja, dia selalu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman serta ketakutan-ketakutan apa yang berada di masyarakat, dan itu menjadi hal-hal yang selalu berkembang dalam terbentuknya sastra horor. Nah, sastra horor sendiri itu tidak hanya memiliki fungsi untuk menakut-nakuti saja, namun berfungsi sebagai cermin bagi masyarakat serta kondisi psikologis manusia. Jadi itu tuh merupakan sebuah cerminan bagi masyarakat atau sebuah pembelajaran bagi masyarakat bahwasanya kita di dunia ini tidak hidup sendirian. Kita hidup bersama makhluk-makhluk yang mungkin tidak kelihatan atau makhluk-makhluk gaib tersebut. Nah, terus untuk faktor psikologisnya itu seperti yang saya jelaskan tadi, seperti mengacu adrenalin, dan itu merupakan hal-hal yang begitu penting bagi masyarakat untuk dialami, hal-hal yang penting untuk dimiliki oleh masyarakat seperti itu. Nah, maka dapat dipahami bahwa ketakutan merupakan emosi fundamental manusia yang akhirnya memastikan sastra horor akan selalu relevan. Dan juga sastra horor juga dapat dimanfaatkan sebagai media dalam pembelajaran seperti literasi budaya, pengembangan bahan ajar serta media pembelajaran. Nah, jadi dengan hal-hal yang tadi, dengan hal-hal yang sudah dijelaskan tadi, itu akhirnya membuat sastra horor ini selalu relevan di dalam kehidupan kita sehari-hari dan di dalam pengembangan pembelajaran itu sendiri, karena dia dinamis, dia selalu berkembang di setiap zamannya, dan dia selalu berkembang di ketakutan masyarakat yang selalu hadir dan selalu baru seperti itu, teman-teman. Yang tujuan utamanya yaitu adalah mengembangkan media pembelajaran seperti literasi budaya,
pengembangan bahan ajar serta media pembelajaran. Nah, seperti itulah teman-teman dari berbagai perspektif dalam memahami sastra horor. Nah, semoga video ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian, kemudian kesalahan dalam bersikap dan dalam bertutur. Terima kasih sudah mendengarkan teman-teman, dan mohon maaf sekali lagi atas kesalahan-kesalahan yang saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.